Kembali bersama kami pemirsa, kita akan terus mengulas nawacita 1 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, capaian-capaiannya termasuk juga salah satu di bidang kesehatan. Dan kita masih bersama dengan Prof. Dante Saxono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Prof, tadi menarik sekali kita bicara soal cek kesehatan gratis. Nah, sekarang ini seperti apa capaian-capaian dari cek kesehatan gratis ini? Dan ke depan itu akan sampai di titik mana yang dikejar, Prof? Kan targetnya pasti seluruh masyarakat Indonesia 280 juta. Bapak Presiden sih mentargetkan 50 juta untuk tahun ini. Tapi per 20 Oktober aja kemarin kita udah 43 juta yang diperiksa. Jadi kalau saya prediksi mungkin tahun ini kita bisa sampai 70 juta. Jadi rangkaiannya itu ya, tahun pertama 50 juta, tahun kedua 100 juta, tahun ketiga 150 juta dan seterusnya sampai 5 tahun kita dapat 250 sampai dengan 280 juta rakyat Indonesia. Itu target yang akan dilakukan untuk cek kesehatan gratis ini. Menarik ya. Dan artinya nanti setelah itu baru akan dilihat bagaimana kondisi kesehatan, meski akan dirujuk ke rumah sakit. Dan menarik nih Prof, soal rumah sakit ini. Di PHTC juga akan ada rumah sakit baru dan sudah terjadi ya Prof ya? Ya, jadi salah satu PHTC yang lainnya adalah pembangunan rumah sakit tipe D menjadi tipe C. Oh gitu. Apa sih bedanya tipe D dan tipe C? Kalau tipe C itu punya 100 tempat tidur, ada kamar operasinya, ada dokter spesialisnya dan sebagainya. Itu untuk tipe C. Dan ditargetkan kita untuk membangun 66 rumah sakit tipe D, tipe C di 24 provinsi terpencil di seluruh Indonesia. Tapi akan kita lakukan percepatan. Tahun ini yang tadinya 66 itu ditargetkan dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Tahun ini kita akan targetkan 32 rumah sakit sudah terbangun. Berarti dalam setahun 32 rumah sakit? 32 rumah sakit sudah akan dibangun. Peletakan batu pertamanya sudah akan dilakukan bulan ini sampai dengan 20 rumah sakit. Sisanya peletakan batu pertamanya akan jalan sekitar 2-3 bulan lagi. Total tahun ini 32 rumah sakit mulai dibangun, sisanya tahun depan dan akan selesai dalam waktu 2 tahun insya Allah. Di mana saja itu nanti Prof? Di seluruh daerah terpencil, ada di Maluku Utara, ada di Kepulauan Riau, di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Ini untuk menjangkau masyarakat yang memang membutuhkan pelayanan kesehatan di tingkat yang lebih lanjut yang sampai sekarang belum ada rumah sakit tipe C-nya di kabupaten kota tersebut. Ya, karena ini penting ya Prof ya, mungkin saya perlu menyampaikan ini di tayangan kami Prof. Banyak sekali berita tentang masyarakat di daerah terpencil yang sampai harus menggotong ibu hamil karena jarak rumah sakitnya jauh, lokasi di pedalaman, terus ada seorang yang butuh pengobatan tapi juga harus membopongnya sampai sangat jauh. Mungkin itu yang harus pemerintah juga lihat ya Prof. Betul, karena rumah sakitnya jauh. Nah sekarang rumah sakit yang jauh tersebut juga fasilitasnya belum lengkap. Di daerah-daerah tertentu, kabupaten kotanya itu belum punya rumah sakit tipe C, belum punya kamar operasi, sehingga harus dirujuk ke provinsi. Nah sekarang kita akan bangun di beberapa daerah kabupaten kota tersebut akan dibangun tempat rumah sakit yang bisa melakukan operasi, 7 dokter spesialisnya lengkap, pemeriksaan kesehatannya lengkap, ada CT scan, ada USG, ada pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Jadi seluruh layanan kesehatan harus merata di seluruh Indonesia dengan pembangunan rumah sakit tipe C ini. Wah, ini berarti bukti Prof, pemerintah tidak tutup mata dengan berita-berita yang... Oh iya, pasti kita akan perhatikan terus. Selain melakukan program pembangunan rumah sakit tersebut, kita juga melakukan revitalisasi di puskesmas. Puskesmas yang tadinya alat-alatnya sangat terbatas, sudah kita lengkapi juga dengan alat-alat yang baik. Misalnya sebagai saya ambil contoh, sekarang di semua puskesmas di seluruh Indonesia sudah ada pemeriksaan USG yang dilakukan oleh dokter umum. Jadi di puskesmas sudah bisa melakukan USG. Ini salah satu bentuk kita untuk melakukan fasilitasi, memberikan fasilitas kesehatan yang nyaman dan dekat dengan masyarakat. Kalau tentang tenaga medisnya seperti apa nanti kecukupannya, Prof? Jadi di perencanaannya itu dilakukan secara komprehensif. Di rumah sakit yang dibangun 66 titik tadi, selain bentuk fisiknya, juga tenaga medisnya, manajemennya,
kemudian operasionalnya, perawatnya, dokternya, dokter spesialisnya, alat-alatnya, semua kita cukupi dan merupakan satu kesatuan yang kita rencanakan. Ada tidak sih yang menjadi kendala Prof dalam membangun ini? Karena kan juga selain isu tenaga medis ini, ada isu kesenjangan antar dokter-dokter di rumah sakit yang juga perlu untuk diperhatikan. Tapi pemerintah mencoba untuk membangun tambahan rumah sakitnya. Jadi kendala tidak, Prof? Sebenarnya nggak ada kendala secara teknis karena pembangunan rumah sakit ini bukan merupakan yang hal sulit yang kita lakukan. Di sama sekali nggak ada kendala. Insya Allah kalau semua berjalan lancar, semua dengan baik dikerjakan, kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu smooth, semuanya akan lancar dan akan terbangun 66 rumah sakit tipe C di tempat-tempat yang belum pernah ada rumah sakitnya di Indonesia. Tadi juga ternyata ada ini ya, revitalisasi ya untuk alat-alat medis yang juga akan diperbarui. Tentang keluhan masyarakat adanya rumah sakit yang memang masih kurang dari segi peralatan seperti itu, apakah juga akan jadi perhatian dari pemerintah? Jadi kita menggolongkan rumah sakit itu menjadi rumah sakit paripurna, utama, madya, dan dasar. Ya. Nah, yang paripurna itu rumah sakit skupnya nasional. Di beberapa regional tuh ada rumah sakit paripurna yang semua fasilitasnya lengkap untuk semua bidang pelayanan kesehatan. Terus ada rumah sakit utama. Rumah sakit utama itu ada di ibu kota provinsi. Itu akan kita lengkapi semuanya dengan MRI, akan kita lengkapi dengan CT scan, kita lengkapi dengan pemeriksaan canggih-canggih lainnya. Kalau di paripurna bahkan beberapa diantaranya kita akan kita beli alat robotik operasi misalnya. Itu akan kita lengkapi di paripurna. Terus kemudian rumah sakit utama tadi di tingkat provinsi, madya di tingkat kabupaten. Di tingkat kabupaten akan kita lengkapi dengan CT scan, akan kita lengkapi mamografi untuk pemeriksaan payudara akan kita lengkapi, kamar OK, cath lab akan kita lengkapi. Sedangkan di rumah sakit utama tadi yang tingkat provinsi bukan hanya cath lab, tapi bedah jantung terbuka, bypass itu harus bisa dikerjakan di rumah sakit utama. Itu yang kita lakukan supaya pemerataan pelayanan kesehatan ini bisa dirasakan oleh masyarakat dalam waktu yang singkat. Pemerataan pelayanan kesehatan itu juga sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, Dok ya. Karena terkadang ketika masyarakat mencoba berobat dengan kondisi begitu ramainya pasien, ini juga kadang tidak mendapat maksimal dari pelayanan kesehatan itu, Prof. Nah, kita melakukan terus evaluasi baik sisi manajemen, perlengkapan maupun sisi manajemen. Dan sisi manajemen inilah yang nanti akan menjawab bagaimana pemeriksaan itu dilakukan dengan lebih terintegrasi, lebih mudah, lebih nyaman dan sebagainya. Bahkan ya di pemeriksaan pendaftarannya saja sekarang sudah bisa dilakukan secara online. Pendaftaran untuk jadi masyarakat tidak perlu ngantri dari pagi ambil nomor dan sebagainya. Sekarang sudah di rumah sakit vertikal pemerintah di Kemenkes itu sudah bisa melakukan pendaftaran melalui online, sehingga begitu datang dia tahu dia kapan harus datang. Dia nggak perlu datang dari jam 6 pagi, jam 5 pagi. Dia dapat giliran jam 10 pagi, dia datang jam 10 pagi. Dan jam 12 pagi dia dapat datang jam 12. Jadi tidak perlu ngantri karena sudah terregistrasi dalam pendaftaran online tersebut. Dengan adanya rumah sakit baru nantinya berarti sebenarnya ini membuktikan negara kita mampu ya, Prof, untuk bisa memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat ya. Saya mendapatkan data bahwa 1 dari 1.000 rumah tangga di Indonesia pernah melakukan medical check-up di luar negeri. Ya. Ini ternyata menggerus cadangan devisa sekitar 200 triliun rupiah setiap tahun. Setelah kita lihat ternyata bukan soal kecanggihannya, tapi kadang-kadang soal hospitality-nya, keramah tamahan pelayanan kesehatannya. Bahkan ada yang mengatakan lebih murah di tempat di luar negeri. Dan ada juga kadang-kadang juga yang sekalian jalan-jalan kemudian mereka lakukan pemeriksaan. Nah, ini akan kita benahi dengan pemerataan fasilitas kesehatan, dengan manajemen yang kita perbaiki, dengan keramah tamahan pelayanan rumah sakit yang kita benahi, maka kita harapkan pemeriksaan yang tadinya berobat ke luar negeri bisa cukup berobat ke dalam negeri. Karena kalau soal kualitas dokter kita tidak kalah pintarnya dengan dokter-dokter di negara-negara tetangga kita. Nah, itu yang menarik. Kecenderungannya apakah
memilih ke luar negeri itu karena kualitas di sana lebih baik dari negara kita, atau sebenarnya apa ya? Saya juga selain sebagai Wakil Menteri Kesehatan juga sebagai dokter yang masih berpraktek, dan saya bisa menjamin bahwa kualitas dokter Indonesia sama baiknya, bahkan beberapa di antaranya lebih baik dibandingkan dengan dokter yang ada di Singapura, Malaysia, Thailand, Korea, dan sebagainya. Kalau jumlah kecukupan dokter spesialis kita misalnya, apakah itu sudah cukup ideal, dok? Ada beberapa tempat yang memang belum mempunyai dokter spesialis yang cukup. Iya, dok. Nanti akan ada program pengentasan supaya dokter spesialis ini cukup, supaya kita tambah kuotanya untuk program pendidikan dokter spesialis ini supaya cukup di beberapa tempat di daerah. Insentif untuk dokter spesialis juga kita akan perbaiki, sehingga dokter spesialis ini mau berpraktek di tempat-tempat daerah terpencil. Tidak saja ini program dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi juga kerjasama dengan pemerintah daerah. Misalnya, daerah memberikan insentif bagi dokter spesialis yang mau bekerja di daerahnya. Ditambah lagi selain insentif itu juga ada perumahan, ada kendaraan, kemudian ada tambahan dia bisa mendapatkan insentif dari BPJS, sehingga akhirnya secara total dokter-dokter spesialis yang berpraktek di daerah terpencil sama pendapatannya dengan yang ada di kota besar. Harapannya begitu. Iya. Akhirnya kita juga berharap ada upaya maksimal dari pembangunan rumah sakit ini. Kalau dari sisi sebarannya sendiri, dok, berarti nanti dari Sabang sampai Merauke? Sabang sampai Merauke kita sapu bersih, karena kita semua tahu data di mana belum ada kabupaten kota yang tidak mempunyai rumah sakit tipe C. Datanya sudah ada, tinggal kita plot dan kita temukan angka 66 tadi. Wah, kami media pun siap memberikan tentang berita-berita kalau ada masyarakat yang kadang keluhannya jauh rumah sakitnya, itu bisa kami kasih nanti ke Prof. Nanti kita undang ya kalau peresmian ya. Diundang harus. Siap, kita undang Prof. Ini juga berarti kan sekarang sudah 30 berapa tadi? 32. Nah, targetnya harusnya 5 tahun 66 ya, dokter. Prof ya tadi. 2 tahun akan kita kejar 66. Walaupun targetnya bawa Presiden 5 tahun, tapi 2 tahun akan kita kejar 66 selesai. Oh, berarti sisanya kita perbaiki untuk sistem manajemen. Oh, berarti bisa tercapai lebih dulu di dalam 2 tahun tersebut ya? Amin, insya Allah. Tapi tidak menafikan untuk melihat dari bagaimana evaluasi dari rumah sakit yang sudah ada, gitu Prof ya? Oh ya, jadi nanti ada rumah sakit pengampunya sebelum dia menjadi rumah sakit yang berdiri secara mandiri. Pengampunya itu yang melakukan evaluasi dari rumah sakit itu dari sisi manajemen, dari sisi pelayanannya. Kalau belum cukup dokternya nanti akan didatangkan dokter dari rumah sakit yang sudah ada sebelumnya. Wah, saya sampai merinding, Prof. Semoga saja benar-benar jadi solusi ya untuk kesehatan masyarakat. Sering, maaf ya Prof ya, banyak yang masyarakat mengeluhkan tentang pelayanan rumah sakit segala macam. Dengan yang Prof sampaikan ini kan seperti sebuah jawaban dari keluhan-keluhan masyarakat tersebut ya Prof ya sebenarnya.